Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Jeng 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 jeng, tentang fungsi-fungsi pada aplikasi Scilab. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi pada Scilab. Di aplikasi Scilab ini terdapat beberapa fungsi. Di antaranya yaitu fungsi dasar, fungsi trigonometri, fungsi vektor, fungsi display, ada lagi fungsi definisi pengguna. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi dasar. Jadi fungsi-fungsi harus kita ketahui dulu sebelum kita melakukan operasi-operasi yang kedepannya. Oke. Misalnya ya, kita buat dulu beberapa variabelnya. Kita punya variabel misal X sama dengan 12, 3. Kita punya X, kita punya lagi A. Misalnya kita punya A sama dengan 10, kita punya lagi B. B sama dengan 12 min 5 misalnya. Kita enter. Nah, kita punya 3 variabel, variabel X, variabel A, dan variabel B. Nanti variabel ini kita gunakan pada fungsi-fungsi yang akan kita lakukan. Yang pertama ada fungsi apa? Yang pertama ada fungsi string. Jadi fungsi string ini berfungsi untuk mengubah bilangan menjadi string. Gimana ya? Misalnya kita ada variabel Y sama dengan, kita pakai tulisan string. Lalu kita kasih, misalnya kita mau mengoperasikan stringnya mana? Yang misal variabel X-nya yang sudah kita tahu. Tutup kurung, kita enter. Nah, maka variabel X ini akan menjadi string seperti ini. Oke, lanjutnya setelah fungsi string ada fungsi square atau fungsi kuadrat. Jadi fungsi ini untuk menghitung akar. X bisa juga bernilai real atau kompleks. Misalnya kita punya Y, kita akan menghitung akar dari yang mana? SQRT, yaitu square. Yang misal A ya, bilangan A. Kita enter. Nah, akar dari 10 adalah 3,16227777 sekian. Nah, selanjutnya ada fungsi absolut, ABS disingkatnya, fungsi ABS. Fungsi ini untuk menentukan nilai absolut. X bisa saja bernilai real atau kompleks. Dan variabelnya selalu bernilai real. Misalnya kita punya variabel T, ganti T sama dengan ABS. Kita punya variabel yang di sini misal variabel B. Enter. Nah, maka variabel B ini 7 ini adalah nilainya absolut, real ya. Lanjutnya ada fungsi kompleks. C, kompleks. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan bilangan kompleks. Dengan A adalah bilangan real, B bagian imajiner. Contohnya, misal kita punya variabel V sama dengan kompleks. Tulisan kompleks itu gimana? Kompleks. Ini apa bukan ya? A, B gitu ya. Kita enter. Nah, salah. Berarti tulisan kompleks itu seperti ini. Kompleks. Gambarong A, B. Tutup kurung, kita enter. Nah, A-nya kita punya 10 dan B-nya kita punya 7. Lalu I ini apa? I ini imajiner. Jadi 10 ini real dan 7I ini real plus kali ini imajiner. Selanjutnya ada EXP. Apa itu? Bukan expired ya, kadaluarsa bukan, tapi eksponen. Jadi fungsi eksponen ini untuk menghitung eksponen tentunya ya. Misalnya kita punya variabel Z sama dengan EXP. Dari misal yang A lagi ya. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, nilai eksponen dari variabel A itu 22
26,466. Sekian. Selanjutnya ada lagi fungsi logaritma, log x. Fungsi logaritma ini untuk menghitung logaritma natural, ln atau yang len itu loh. Di kalkulus ya ada ya. Misalnya gini, log kita yang A lagi ya, kita enter. Ini tidak ada variabel, kita misal kasih variabel G sama dengan log A, kita enter. Nah, nilai log dari 10 tadi adalah 2,302881. Selanjutnya ada log 2x untuk menghitung logaritma berbasis 2. Misalnya gini, log 2 dalam kurung x. Nah, kita enter, ini yang x ya. Nilainya itu 3,906896 tadi. Jadi nilai log x ini jika dibasiskan dengan 2 nilainya itu ini. Selanjutnya ada log 10x. Log 10x itu untuk apa? Untuk menghitung logaritma berbasis 10 tentunya, karena 10x. Ya, x atau apalah, terserah variabel yang kita punya ya. Misalnya kita membuat variabel baru, variabel f. Belum pernah ya. F sama dengan log dalam kurung log 10 dalam kurung b. Kita punya variabel b di atas, kita enter. Nah, nilai dari log 10b tadi itu 7 ya, adalah nilainya itu 0,845980. Oke, selanjutnya ada real. Real itu untuk mendapat nilai real suatu bilangan kompleks, dan x adalah bilangan yang kompleks juga. Jadi gini, penulisannya real dalam kurung a, kita punya a ya, kita enter. Nah, nilai real variabel a di atas 10 adalah 10 adalah bilangan real gitu. Selanjutnya yang terakhir ada imajiner. Untuk apa? Untuk mendapat nilai imajiner dari suatu bilangan kompleks, dan x adalah bilangan kompleks itu. Misalnya ya, kita punya variabel apa ya, k sama dengan imag ya tulisannya ya. Kalau di bahasa Inggrisnya imaginer, kalau dibacanya imaginer. Dalam kurung a lagi lah, kita enter. Nah, imaginer dari a adalah Oke, itu adalah itu adalah fungsi-fungsi dasar pada Scilab. Akan menyusul video selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.